Haleluya, puji Tuhan. Bersama Yesus kuatku, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kita mendapatkan berkat di dalamnya. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini kami akan menikmati firman-Mu sebelum kami membacanya dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan meneguhkan kita lagi, yang akan menguatkan iman percaya kita lagi supaya kita bisa berkata kepada Tuhan, God is good all the time. Haleluya. Kita baca ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 106 ayatnya yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kebaikan Tuhan, saya rasa kita semua sudah menikmati kebaikan Tuhan. Mulai dari kita membuka mata kita di pagi hari, kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Nafas hidup yang Tuhan berikan. Dalam hari, dari hari ke sehari, kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan pemazmur mengajak kita pagi hari ini, saat ini. Dikatakan haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan salah satunya yaitu kasih setia Tuhan yang kita rasakan. Dan kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan ini bagaimana Tuhan itu menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita dengan menyatakan kasih setianya. Dia berkomitmen, Allah sendiri yang mau menyatakan kebaikannya, yang mau menyatakan kasih setianya kepada kita. Puji Tuhan, Dia Allah yang selalu menyediakan apa yang kita perlu. Bukan hanya secara jasmani saja, makan, minum, pakai kita. Tetapi sukacita, damai sejahtera, pengalaman-pengalaman bersama dengan Dia, melewati hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita mungkin. Itu pun bukti bahwa kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Kita akan lihat di sini saya menulis ada beberapa catatan yang akan kita sama-sama renungkan, yaitu beberapa hal tentang kasih setia Tuhan. Dalam hal ini adalah kebaikan Tuhan. Tuhan baik karena Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya dengan menyelamatkan orang-orang berdosa. Termasuk kita. Dulu adalah orang yang berdosa. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita adalah termasuk bagian orang-orang yang berdosa. Tetapi oleh karena kasih setianya, oleh karena kebaikannya, Dia nyatakan Dia mau menyelamatkan kita. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan ke-9 di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dinyatakan bagi kita dengan menyelamatkan kita, dengan Dia memberikan dirinya, dengan Dia rela mati untuk kita. Kita diselamatkan bukan karena berdasarkan perbuatan baik kita, bukan. Tetapi kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah, oleh karena pemberian Allah, oleh karena kasih setia Allah. Tetapi ayat firman Tuhan yang lain juga mengingatkan kepada kita, ketika kita sudah diselamatkan, kita pun harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Haleluya. Hal tentang kebaikan dan kasih setia Tuhan yang lainnya dinyatakan kasih setia Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu sempurna adanya.
Amin, haleluya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Haleluya. Kalimat pertama, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Itulah kebaikan Tuhan. Itulah kasih setia Tuhan, sempurna adanya, tidak bercela. Sekalipun mungkin bagi kita manusia menganggap bahwa kebaikan Tuhan ada kalanya kita tidak rasakan. Itu bukan karena tidak baik kepada kita, bukan. Tetapi karena kita yang lalai. Tuhan tolong kita supaya kita tetap terus mengakui bahwa keberadaan kita ini adalah bukti kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang sempurna. Tuhan kita, Tuhan yang tidak bercela, Tuhan kita tidak bersalah, sempurna adanya, pemberiannya sempurna, kasihnya sempurna. Dan selanjutnya, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan itu sebagai tempat perlindungan. Dinyatakan sebagai tempat perlindungan. Dia baik karena dia adalah tempat perlindungan kita. Nahum pasal yang pertama, kitab Nahum pasal yang pertama ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin, haleluya. Ketika kita dalam kesesakan kita, ketika kita dalam duka cita kita, ketika kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Allah bersedia menyatakan kebaikannya dengan menjadi perlindungan bagi kita. Kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, kasih setia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sekalipun dalam keadaan yang tidak nyaman bagi tubuh jasmani kita, bagi kemanusiaan kita. Mungkin kita anggap kita lagi tidak dalam keadaan nyaman, kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi renungkan lagi, Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Mari ketika kita dalam keadaan kesesakan, kesusahan, mari kita mau lebih lagi mau datang kepada Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan, rasakan kasih setia Tuhan lagi. Selanjutnya, kebaikan Tuhan itu dinyatakan dengan kesetiaannya ketika kita ada dalam pencobaan yang diizinkan. Haleluya. Pencobaan yang kita alami diizinkan oleh Tuhan supaya kita melihat kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kita kepada lagi, God is good all the time. Dalam keadaan susah, senang, sakit, sehat atau apapun keadaan kita, tetap kita katakan Tuhan itu baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang kami nikmati dari hari ke hari. Dan biarlah itu akan tetap terus kami nikmati. Dan kami mau akui bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya renungan firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan, itu yang akan terus menguatkan kami, mengingatkan kepada kami bahwa kami punya Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih setia, Allah yang penuh dengan kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami dari hari ke hari yang melayani Tuhan, kami hamba-hambamu yang melayani Tuhan, baik anak-anak Tuhan yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, atau apapun aktivitas kami mau lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Kami mau menyatakan kebaikan Tuhan.
Terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.